Setiap peristiwa takdir yang Allah kirimkan untuk kita, termasuk tsunami, termasuk banjir, termasuk gempa, gunung yang tiba-tiba erupsi, penyakit yang epidemik, maka kalau kita membaca ini merupakan bagian dari takdir, harus paham takdir itu tidak pernah salah. Yang salah itu cara kita yang salah membaca takdir. Maka di sini pasti ada kebaikannya, walaupun kadang-kadang kita tidak jumpai. Hikmah dalam setiap peristiwa itu pasti ada. Makanya kemudian kita membaca hikmahnya apa ini, karena setiap peristiwa yang Allah kirimkan pada kehidupan kita tidak pernah lepas daripada hikmah. Apapun yang kita lihat buruk belum tentu buruk sejatinya. Apapun yang kelihatannya pahit belum tentu itu pahit sejatinya. Karena Allah itu tidak bisa mendolimi kehidupan makhluk. Allah itu tidak bisa menyakiti makhluk hambanya. Kalau ada yang berkata dia mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan, banyak orang berkata Allah itu takdirnya tidak adil buat saya. Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU mendapati keluarganya sakit bertambah parah ataupun meninggal. Dia berkata Allah tidak adil. Nah, kalau ada yang berkata Allah itu tidak adil, pertanyaan kita balik sederhana. Kalau Allah tidak adil, terus siapa yang adil kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil? Jadi tidak ada. Allah itu pasti adil. Allah itu pasti sayang. Kalau Allah mengirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun tampaknya itu pahit, tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa. Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Contoh ya, makanan pahit atau makanan yang lezat, makanan yang sehat itu biasanya nggak terlalu enak. Ya, bagi yang ngikutin juru sehat Rasulullah ala Ustadz Zaidul Akbar itu pasti mengetahui betul makanan-makanan sehat itu, Masya Allah, lidah kita ini susah untuk mengadaptasi. Kita biasanya rooming Pak pertama kali kalau kita makanan sehat itu. Istri saya itu ikut JSR, kalau pagi makan kurma sama tempe mentah. Saya tanya enak, istri saya itu nelen lama gitu, setelah lama baru ya lumayan gitu, tapi sehat. Berapa banyak makanan yang kita senengi, manis, gurih, gorengan, es teh manis berembun gelasnya, manis tapi ujung-ujungnya tidak baik untuk kita di masa tua. Tapi berapa banyak makanan yang terasa tidak lezat tapi justru manis untuk kita ketika di masa tua. Sama kayak takdir. Takdir itu terkadang kita lihat, loh kok kelihatannya begini ya, corona akhirnya menyebabkan ada yang meninggal, ada yang masuk ICU, itu tampaknya itu buruk, tapi pasti di situ ada kebaikannya. Karena kita memandangnya buruk itu simpel, karena ilmunya kita dengan ilmunya Allah itu jauh berbeda. Kita hanya berilmu sesuai dengan apa yang kita lihat, ilmunya Allah tidak ada batasannya. Tapi yang jelas, tidak ada takdir Allah itu yang salah. Kalau Allah mengeluarkan produk takdir yang gagal ataupun salah, terus siapa produk yang benar dalam kehidupan manusia kalau produk Allah itu takdirnya sudah kita anggap salah? Jadi tidak ada yang salah. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Kita, Bapak dan Ibu, kalau ada mendapati seorang ikhwan datang ke dokter, ketika dia datang ke dokter kemudian divonis sama dokter, dokternya mengatakan, ini sudah berapa lama infeksinya Pak? Sudah 3 bulan. Kok baru dibawa ke tempat kita hari ini? Ya, ini itu alasan disampaikan oleh pasien. Dokter memeriksa lagi. Akhirnya sang dokter dengan berat berkata, Pak, kami sudah mendiagnosa luka tetanus dan infeksi pada kaki Bapak. Tidak ada jalan pengobatan kecuali satu. Jalan pengobatannya adalah Bapak harus diamputasi. Sang pasien ketika mendengar amputasi kan langsung kaget, ya Allah. Lalu kemudian langsung berkata, yakin dok harus diamputasi? Iya. Perhatikan Pak, Ibu,
Amputasi ketika disebut antara pasien sama dokter itu cara pandangnya beda. Dokter ketika mengatakan pasien itu konotasinya baik atau buruk? Dokter ketika mengatakan harus diamputasi baik atau buruk? Baik. Karena kalau bapak tidak diamputasi, infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke lambung, nyentuh ke ginjal, nyampe ke jantung, sakitnya bisa beberapa kali lipat daripada sakit ketika tetanusnya baru sampai di kaki, akhirnya menyebabkan kematian yang fatal. Itu dokter. Dokter ketika mengatakan amputasi itu konotasinya baik. Beda dengan pasien. Pasien ketika mendengar amputasi, pasien itu nyangkanya, ya Rob, dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dari yang asalnya berjalan normal harus pakai tongkat. Dari asalnya bisa berlari-lari kemudian sekarang tidak bisa lari-lari. Makanya kemudian pasien ketika mendengar amputasi karena konotasinya buruk, perhatikan. Pasien itu akan berkata, "Dok, jangan diamputasi. Saya ini penyerang di klub bola kecamatan. Kalau Bapak amputasi saya, terus gimana karir saya menjadi penyerang di klub sepak bola kecamatan?" Di situ kita dapatin kata-katanya satu, amputasi. Tapi cara pandang dokter dengan cara pandang pasien itu beda banget. Kenapa pasien itu memandangnya itu buruk? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak dipotong, fatal akibatnya, impactnya, penyakit itu bisa menjalar ke jantung, membunuh dia, mencekik pernafasan dia, dan akhirnya kematian. Tapi kenapa sang dokter ketika mengatakan amputasi itu baik? Karena ilmunya dokter itu berbeda dengan ilmu dan referensi sang pasien. Kita selama ini kalau membaca takdir, kita seringnya pandangan kita itu kayak pandangan pasien. Pandangannya itu adalah pandangan yang terbatas. Akhirnya kita nganggapnya jelek, akhirnya kita nganggapnya buruk. Padahal berapa banyak yang buruk dan jelek tetapi ternyata berujung kepada kebaikan hidup kita di masa mendatang. Cuma karena akal kita ya, hanyalah sebongkah tangan, kemudian pandangan kita hanyalah sejarah apa yang tidak tertahan dengan tembok, akhirnya menjadikan kita sering mengatakan, ini takdir kok buruk banget ya. Kenapa kok tiba-tiba ada corona sih? Kenapa kok tiba-tiba ada gempa? Kenapa kok tiba-tiba ada tsunami yang kemudian ada pada kehidupan orang? Lalu akhirnya kita itu bersuudzon kepada Allah. Padahal Allah itu tidak pernah salah produk takdirnya. Makanya apa yang kita jumpai itu buruk, bisa jadi itu kebaikan yang kita tidak tahu kapan kebaikan itu Allah akan berikan pada kehidupan kita. Lihat Rasulullah, Nabi Muhammad ketika beliau terusir dari kota Mekah, lalu kemudian terusir dari kota Mekah untuk pindah ke kota Madinah. Kalau kita pikir secara logika, terusir dari kota Mekah itu kan buruk karena terusir, padahal kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah. Nabi itu yang paling berhak untuk menguasai kota Mekah itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau keturunan langsung dengan Nabi Ibrahim yang membangun kota Mekah. Tapi justru ketika Nabi terusir dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, justru di kota Madinah yang identik dengan pandangan mata itu kalah karena terusir dari kota Mekah, justru kota Madinah itu akhirnya memberikan buah yang manis. Kemenangan Nabi itu bukan ketika di Mekah, tapi kemenangan Nabi diperoleh dari kota Madinah. Jadi di situ kita menjumpai takdir itu tidak ada yang salah. Dan saya khawatir nih, nanti entah corona, entah penyakit, entah bangkrutnya kehidupan kita, entah tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, tiba-tiba ada dokter menvonis keluarga kita kena kanker, kena tumor, apapun itu, tiba-tiba anak kita divonis oleh dokter bahwasanya terkena penyakit yang berat. Pastikan takdir tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir itu. Karena Allah tidak pernah mampu mengeluarkan produk yang gagal ketika memberikan mandorot dan keburukan bagi kehidupan manusia. Pasti ada kebaikannya.